Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim Al-Mannan Dzit-Tawli wal-Ihsan. Wa sallallahu wa sallama ala khairil anam Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atika wa a'inna ala tarki ma'siyatika. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Para jamaah, para pemirsa, pecinta-pecinta ilmu yang mudah-mudahan Anda semuanya disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah, mulai dari mengistiqomahkan kegiatan kita, rutinan kita, dari majelis ke majelis, baik majelis mingguan ataukah majelis bulanan, maka sungguh ini semuanya adalah hal-hal yang bakal menjadikan pangkat kita naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kita sebagai seorang hamba harus selalu rindu untuk menjadi hamba yang makomnya, kedudukannya naik hingga layak duduk bersama baginda Nabi Muhammad nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang istimewa. Banyak gelar-gelar hamba-hamba Allah yang dipilih, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka mendapatkan gelar al-muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Mereka adalah ahli surga. Ada di antara mereka juga mendapatkan gelar al-mu'minin, hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Ini adalah kelompok dari golongan orang-orang soleh. Begitu juga ada seorang hamba yang mendapatkan gelar lebih daripada itu semuanya, sehingga namanya disebut di dalam Al-Quran dengan nama Ibadur Rahman, hamba-hamba Dat yang maha penyayang. Dia memiliki keistimewaan, kekhususan, memiliki sesuatu yang lebih, sehingga hamba tersebut namanya ditempelkan kepada nama Allah Ar-Rahman, hamba yang maha penyayang. Tentu kita harus rindu siapa hamba-hamba itu. Hamba yang mendapatkan julukan Ibadur Rahman, Al-Mu'minin, hamba orang yang baik, Al-Muttaqin, hamba yang hebat. Ini juga ada lagi yang istimewa, Ibadur Rahman, hamba Dat yang maha penyayang. Kalau kita berbicara nama-nama Allah, tentu Allah memiliki nama yang sangat banyak. Kalau kita melihat di Asmaul Husna, hampir 100 nama yang dimiliki oleh Allah. Di antaranya adalah Ar-Rahman. Maka pulang dari tempat ini, kita harus merenung, kira-kira kita ini masuk enggak
dalam kategori ibadur rahman ataukah tidak? Kalau ternyata belum masuk, maka ayo kita mendaftarkan diri untuk menjadi hamba-hamba pilihan Allah ini. Masa bodoh, masa lampau kita seperti apa? Cuek saja urusan masa lampau kita. Yang penting malam ini kita ingin daftar menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Dat yang maha penyayang, yakni hamba-hamba istimewa. Modelnya, gayanya ibadur rahman itu kayak apa? Di situ banyak kriteria. Ada 5 kriteria. 1, 2, 3. Dan di situ oleh Allah memang dikasih beberapa kriteria. Barangkali kalau kita kriteria 1 nggak masuk, bisa yang kedua. Kedua nggak masuk, bisa yang ketiga. Ketiga nggak masuk, bisa yang keempat. Keempat nggak masuk, bisa yang kelima. Tapi jangan sampai nggak ngikut dari kriteria tersebut. Nanti kita bukan menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, di dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang spesial, ada orang yang istimewa. Tentu nilai derajatnya orang yang istimewa di dalam hati ibu tentu beda, di dalam hati bapak tentu beda. Bahkan di dalam penyebutan saja, itu siapa yang di ujung sebelah kanan tadi? Oh, itu kakakku. Kalau yang sebelah kiri, oh itu adikku. Kalau yang di tengah, oh. Cara penyebutannya pun beda. Kenapa? Karena memang dirinya adalah orang yang bernilai di dalam kehidupannya, maka pun sama di hadapan Allah ada hamba-hamba yang nilainya lebih daripada hamba-hamba yang lain dari kalangan derajatnya orang-orang soleh. Maka ayo malam ini kita ingin daftar, lapangkan hati kita, kita bersihkan hati kita untuk menjadi hamba-hamba pilihan ini. Akan tapi kalau berbicara setan, namanya setan itu selalu mengajak orang untuk putus asa. Kamu mau jadi hamba pilihan, wong sama suami aja suka bentak-bentak, nggak masuk. Ini setan. Kamu mau jadi hamba pilihan, wong tadi sebelum majelis saja masih gunjing orang. Ini setan. Kamu mau jadi pilihan, wong jual belimu masih campur aduk, mana yang haram, mana yang halal. Bahkan tadi pagi kamu jalankan uang riba. Nah ini setan. Selalu gembosin, menjadikan semangatnya orang itu down, lemah, ujungnya biar dapat teman itu setan untuk masuk neraka bareng. Ini setan ini. Selalu menjadikan orang itu lemah. Akan tapi ingat para orang tua kami, pendaftaran kemuliaan di hadapan Allah setiap saat dibuka. Dan Allah membuka pendaftaran kemuliaan itu bukan hanya kepada hamba yang soleh tok. Andaikan hamba yang bejat asal dia tobat, daftar biar menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita tengok berapa banyak seseorang menjadi mulia berangkat dari ketidaksempurnaan. Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang menjadi memiliki hobi mabuk, memiliki hobi judi, memiliki hobi yang sangat keras, akan tapi di saat beliau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau menjadi hamba yang soleh, menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cerita-cerita orang-orang terdahulu, mereka tidak pernah memikir dosanya kepada Allah, mereka hanya husnudon bahwasanya Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha pengangkat derajat. Maka beliau bismillah dengan nama Allah, beliau menghadap kepada Allah dengan serba kekurangan, sehingga oleh Allah diterima menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan malam ini mudah-mudahan malam pengangkatan derajat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira siapa yang dimaksud ibadur rahman itu siapa? Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu
salama. Tandanya ibadur rahman satu. Kriteria ibadur rahman satu, alladzina, orang-orang, yamshuna, yang berjalan, alal ardi, di atas muka bumi ini, hauna, penuh dengan kelemah lembutan dan ketawaduan. Jadi ciri ibadur rahman, hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berjalan di atas muka bumi ini penuh dengan kelembutan, tegur sapanya indah, tidak pernah berantem dengan tetangga, bahkan orang yang mencaci maki pun ia baiki. Begitu juga dia tidak sombong. Ini tanda ibadur rahman. Tutur katanya indah. Anda tengok para ulama, bahkan kalau kita tengok Wali Songo itu bagaimana Bapak Ibu? Padahal Wali Songo itu disebutkan beliau itu dari kota Yaman. Kok bisa beliau diterima ada di masyarakat Jawa? Diterima oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Yamshuna 'alal ardi hauna. Berjalan di atas muka bumi dengan penuh kelembutan, sehingga siapapun yang melihat beliau tertarik. Ini kok ajib ini. Ini kok bagus akhlaknya. Ini kok baik. Sehingga banyaklah saat itu orang yang tersentuh dengan dakwanya Wali Songo, padahal urusan bahasa jauh. Bahasa Jawa sama bahasa Arab nggak ketemu. Ya kan? Bahasa Bekasi sama bahasa Arab nggak ketemu, Pak. Tapi beliau walaupun nggak ngerti secara bahasa, tapi dengan perilakunya yang lemah lembut, yang tidak pernah menampakkan kesombongan, itulah yang menjadikan dakwanya Wali Songo lancar. Dakwanya Wali Songo diterima oleh jagat raya Indonesia ini. Maka awas, pulang dari tempat ini, kalau Anda ingin menjadi hamba yang dipilih oleh Allah, hamba yang diistimewakan, tidak boleh sombong. Ganti kerudung aja sudah sombong, mohon maaf Ibu ya. Ganti baju aja sudah sombong, ganti motor sombong, ya kan? Nggak bisa kayak gitu itu. Baru naik jadi Pak RT sudah beda jalannya. Sudah ada ajudannya kanan kiri. Mohon maaf Pak RT mau datang. Nah, ini. Belum RW nanti, belum Pak Lurah, belum Pak Camat. Ingat, hamba Allah yang dipilih yamsuna 'alal ardi hauna, tawadu, enggak pernah menampakkan kehebatannya, merendah diri. Merendah diri. Dan di sini disebutkan yamsuna 'alal ardi hauna. Syaratnya seorang hamba yang dipilih itu, dia harus berjalan di atas muka bumi ini. Maksudnya berjalan di atas muka bumi ini apa? Kalau orang hidupnya di hutan jadi wali, jadi hamba pilihan, wajar. Iya kan? Kenapa? Hidupnya di hutan, mau maksiat sama siapa? Buka pintu harimau, buka pintu ular, ya kan? Makanya jadi orang baik, Pak, karena hidupnya di hutan. Tapi syaratnya ibadur rahman yamshuna 'alal ardi, punya hubungan interaksi dengan sesama manusia. Punya hubungan interaksi dengan sesama manusia, punya tetangga, punya keluarga, punya saudara, tapi mereka berhubungan dengan mereka semuanya dengan hauna, penuh dengan kelemah lembutan. Tutur katanya indah, nggak mau bentak, ya kan? Ini. Dan ini dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Anda kalau tengok dalam buku sejarah, ditengok dalam buku sejarah Islam, ada istilah Fathu Makkah. Ada istilah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu apa? Pembebasan kota Mekkah. Rasulullah itu kan diusir dari kota Mekkah, sehingga beliau hijrah ke kota Madinah. Di sana beliau membangun kekuatan. Di saat membangun kekuatan sudah sukses ada di Madinah, maka datanglah Nabi Muhammad dengan membawa pasukan menuju Mekkah. Dan orang-orang kafir Mekkah sudah kebingungan. Oh, hati-hati ini, Muhammad akan balas dendam. Dia membawa bala tentaranya yang banyak. Tentu kita akan disiksa oleh Muhammad. Dan memang saat itu orang-orang kafir yang berada di kota Mekkah sudah nggak bisa ngapa-ngapain kecuali hanya pasrah, nurut kepada apa yang akan dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
Sayang duduk ayo pinter ya. Duduk yang manis ya. Ya. Ini memang ketuker. Nanti bapak-bapaknya di sini. Anak-anaknya biar di sana. Ribut di sana nggak masalah ya. Jadi nanti ke depan bapak-bapaknya di sini, anaknya nggak apa-apa ribut di sana nanti. Ya. Kalau anak kecil ya wajar anak kecil orang tua kami. Settingannya keliru. Kenapa? Masjidnya belum jadi. Makanya doain masjidnya biar cepat jadi, sehingga kalau nyetingnya nggak keliru-keliru nanti. Ini kalau diingatkan panitianya, Ustadz ya wajar Ustadz kan gitu, karena tempatnya nggak beres. Mudah-mudahan cepat dibereskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik. Apa tadi? Fathu Makkah, pembebasan kota Mekkah. Orang kafir pada dengar bahwasanya Nabi Muhammad akan datang membawa pasukan yang sangat besar dari kota Madinah, dan orang-orang kafir pun andekan melawan pun percuma, sehingga apa yang ada pasrah saja, sudah pasrah kita, terserah apa yang mau dilakukan Muhammad. Coba lihat bagaimana Nabi Muhammad yang tadinya diusir dari kota Mekkah, dan sekarang ternyata beliau sudah bisa menaklukkan kota Mekkah. Ibarat beliau orang nomor 1 yang berkuasa di kota Mekkah. Apa yang dilakukan oleh beliau? Apakah sebagai seorang bangsawan, kenegarawan ya, atau seorang bangsawan yang mungkin beliau naik kuda, ya kan? Seorang bangsawan itu kalau naik kuda kan tangan kanannya pegang kendali kudanya, dan ininya megang pelana kudanya kan gitu jalannya. Nah ini, ya kan? Seperti itu. Ini Pak Lurah, Pak Lurah sukses jadi Pak Lurah jalannya udah beda. Ya kan? Apakah seperti itu Nabi Muhammad membawa kuda? Dan ingat, Nabi Muhammad itu orang yang paling hebat kalau pakai kuda, orang tua kamu. Makanya pakai kuda itu sunnah, ya kan? Tapi ada orang Bekasi ngomong kalau pakai motor gimana? Nggak bisa. Motor nggak sunnah. Yang sunnah pakai kuda. Karena motor benda mati. Kalau kuda benda hidup. Makanya pakai kuda itu sunnah. Loh, Nabi Muhammad itu Bapak Ibu kalau naik kuda pinter beliau itu. Jawara beliau itu. Sampai suatu ketika diceritakan dalam satu hadis, pernah orang-orang kota Madinah mendengar suara ringkikan kuda dari kejauhan yang menjadikan kaget warga kota Madinah. Jadi saking kerasnya ringkikan kuda, dan ternyata ditemukan dari kegelapan, ternyata saat itu kencang sekali kuda itu berjalan, dan ternyata di atasnya Nabi Muhammad SAW, dan ternyata kuda tersebut gak ada pelananya dan tidak ada kendalinya. Artinya apa? Orang itu kalau sudah bisa naik kuda tanpa pelana dan kendalinya, ini berarti orang yang hebat ini, ya kan? Ya kan? Orang yang hebat loh, itu Nabi Muhammad. Beliau bisa. Loh, di saat beliau datang ke kota Mekkah, orang tua kami, nih orang nomor 1 di kota Mekkah yang menaklukkan kota Mekkah, dan orang kafir kota Mekkah sudah pasrah, sudah wes terserah nanti mau diapain oleh Muhammad. Yang jelas Muhammad bahkan balas dendam, kata orang-orang kafir Mekkah. Ternyata di saat Nabi Muhammad masuk ke kota Mekkah, beliau tidak membawa kuda tapi membawa onta. Beliau tidak membawa kuda tapi membawa onta, ya, membawa onta. Dan di saat beliau membawa onta, apakah beliau mendangak gitu kepalanya? Tidak. Di saat beliau memasuki kota Mekkah, ternyata beliau merunduk, kepalanya merunduk hingga jenggotnya ini nempel di punggungnya onta. Subhanallah. Hauna, merendah, walaupun beliau mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aja gara-gara motor warna merah aja sudah beda jalannya. Beda. Ini Rasulullah sudah menang, Pak. Presidennya datang, ibarat bagaimana beliau menunduk, nggak mau dangak kepalanya, malu beliau menunduk hingga dagunya ini, janggutnya ini nempel ada di punggungnya ontanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu itu beliau menyampaikan mauidhah, menyampaikan pidatonya, dan ternyata pidato yang disampaikan oleh Nabi Muhammad keluar dari apa yang diduga oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa? Ternyata Nabi Muhammad menyebutkan satu kalimat yang indah, al-yaum yaumul marhamah. Ini hari penuh kasih sayang. Wahai engkau orang kafir Quraisy, aku bebaskan engkau semuanya. Tuh. Inilah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadur rahman, hamba-hamba dat yang maha penyayang. Wong cilarnya hamba dat maha penyayang, sehingga yang ada itu kasih sayang terus. Ini memang agak susah orang tua kamu, ya kan? Kalau bab hati itu agak susah, makanya ditaruh nomor pertama. Ini ditaruh nomor pertama urusan hati ini. Ngilangkan kesombongan itu susah orang tua kami, karena sebabnya sombong itu banyak dan itu nempel berada kepada diri kita. Ganteng, kecantikan, kaya raya, jabatan, dunia, ya, ini menjadikan sebab orang sombong. Menjadikan sebab orang sombong. Dan ternyata akhlaknya Rasulullah SAW seperti ini ditiru oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ditiru oleh santrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab di saat sudah menaklukkan kota Yerusalem, setelah menaklukkan kota Yerusalem, penduduk kota Yerusalem membangga-banggakan Sayyidina Umar bin Khattab, bahkan kunci kota Yerusalem akan diserahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab diundang menuju kota Yerusalem, akan diberikan langsung kuncinya kepada Sayyidina Umar, karena tentara militernya Sayyidina Umar bisa menaklukkan kota Yerusalem. Akhirnya diundang Sayyidina Umar menuju kota Yerusalem. Orang-orang yang berada di kota Yerusalem sungguh beliau menyambut dengan gembira ria, mempersiapkan macam-macam, karena pemimpinnya bakal datang. Orang nomor satu yang menaklukkan kota Yerusalem bakal datang. Bahkan yang nyambut bukan hanya dari kalangan orang Islam, orang kafir juga nyambut karena ngikut. Dan ternyata bagaimana orang tua kami, di saat Sayyidina Umar disambut dengan jamaah atau orang kampung, rakyat yang banyak dari perkampungan tersebut, ternyata Bapak Ibu, yang ditunggu tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang tersebut. Ternyata apa? Sayyidina Umar bin Khattab datang hanya membawa satu onta, ya kan? Datang cuma 2 orang tok, 1 orang naik onta, satunya nuntun onta. Mereka semuanya kaget, loh mana ini Sayyidina Umar bin Khattabnya ini? Yang dibayangkan kan bawa tentara, ibarat bawa tim suksesnya gitu. Enggak, beliau ternyata hanya datang berduaan saja. Datang berduaan saja. Padahal orang yang menjadi presiden datang berduaan saja. Kemudian orang-orang yang berada di kota Yerusalem, beliau sama-sama berebut bersalaman dengan orang yang berada di atas onta tersebut. Tiba-tiba orang yang di atas onta tadi ngomong, "Hei, bukan aku Sayyidina Umar bin Khattab, yang nonton onta ini loh Sayyidina Umar bin Khattab." Coba lihat. Ada orang kayak gini di zaman ini. Tapi ada Bapak Ibu, ada orang punya mobil bagus, sopirnya ente jangan turun, ente tetap nyupir, biar saya yang beresin bannya. Waduh, ini tawaduk bener ini. Tawaduk bener, sehingga orang nganggap yang punya mobil sopirnya, yang beresin mobil adalah apa? Yang beresin mobil adalah pelayannya, badal yang beresin ban mobilnya itulah orang yang punya mobil. Jadi hauna Bapak Ibu, penuh dengan ketawaduan. Ingat Bapak Ibu, tawaduk itu bahasa hati, sombong itu bahasa hati. Tidak bisa kita katakan kalau ada orang Ustadz kalau jalan nggak pernah menunduk, apakah dia sombong? Belum tentu. Sayyidina Umar bin Khattab itu orang tua kami, beliau kalau berjalan nggak pernah nunduk karena beliau orangnya tegas. Tapi beliau nggak sombong, ya kan? Jadi beliau kalau berjalan ya gini, langsung menuju tempat yang mau dituju. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab kalau berjalan nggak menunduk. Bukan berarti yang tidak menunduk sombong, enggak. Sombong itu urusan hati. Ada orang lemah lunglai, ya kan? Dirawat ada di rumah sakit tapi sombong. Sudah tinggal 1-2 di rumah sakit masih sombong, Bapak Ibu apa? Setiap ada orang datang, inti kalau datang telat, apakah inti nggak ngerti kalau saya ini orang yang dicintai oleh Allah loh ini? Padahal dirawat di rumah sakit. Jadi sombong itu urusan hati, ya? Sombong itu urusan hati, memang akan nampak kepada perilaku dohir. Makanya tidak bisa kita katakan orang yang tidak pernah menundukkan kepala dia sombong, enggak. Kita punya guru Abu Ya Maliki, Profesor Dr. Abu Ya Maliki, muhaddis, ya kan?
di Korun 21 ya. Beliau itu kalau berjalan orang tua kami nggak pernah menunduk, bukan berarti beliau sombong, karena beliau adalah orang yang wibawa, tegas ya. Jadi kesombongan urusan hati. Jadi tanda ibadur rahman yang pertama apa Bapak Ibu? Penuh dengan kelembutan, ketawaduan, tidak pernah sombong ya. Ini mudah-mudahan kita menjadi hamba yang senantiasa kesombongan di dalam hati kita dihilangkan oleh Allah. Yang ada adalah merendah diri ya. Baik ini ponto kami, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua dari ibadur rahman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh bertegur sapa dengan mereka, qalu salama, maka jawabannya ibadur rahman tersebut salama, mententramkan, mendamaikan. Tegur sapanya orang-orang bodoh itu apa Bapak Ibu? Perilakunya orang bodoh itu jelas menfitnah, mencaci maki, ngadu domba. Loh, kalau ketemu orang-orang bodoh kayak gitu jawabannya apa? Qalu salama, jawabannya adalah mendamaikan, mententramkan. Ini tanda ibadur rahman. Bu, ibu dicaci maki orang, dasar ibu jelek, Masya Allah, terima kasih, memang saya jelek, sambil dicium tangannya. Nah, ini ibadur rahman ini. Nah, ini ibadur rahman ini. Tapi kalau dicaci maki orang tua kami, barangkali ada duduk di majelis atau duduk di masjid Bapak Ibu, karena dia datang awal akhirnya berada di sop yang pertama, mau Jumatan berada di sop yang pertama. Tiba-tiba ada orang tua agak sepuh marah-marah, kamu itu ngaca duduk di sop yang pertama, ini tempatnya orang-orang sepuh, siapa inti, sana, sambil bentak-bentak. Coba kalau Anda dimarahin kayak gitu, coba Anda bagaimana? Kalau Anda berkata, mohon maaf, punten, baik, kami akan ke belakang, Anda ibadur rahman. Tapi kalau Anda ngomong, Pak, jangan keras-keras, jantungan nanti, ini bukan ibadur rahman ini, ya kan? Jadi jawabannya itu jawaban yang nggak benar, itu bukan ibadur rahman. Ibadur rahman itu kalau dicaci maki, dijelek-jelekin itu Bapak Ibu sabar. Qalu salama, jawabannya mereka adalah mententramkan, yang dengar adem, ya kan? Mendamaikan. Berat enggak ini Bapak Ibu? Agak ekstra ini, agak berat, tapi perlu dicoba, ya kan? Perlu dicoba. Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Beliau pulang dari masjid dicaci maki orang, ya kan? Dibilang beliau pemfitnah, pengadu domba, macam-macam sudah. Dicaci maki beliau pulang dari masjid, ya kan? Ibarat pulang dari pengajian gini Bapak Ibu dimarahin sama orang, ya kan? Tiba-tiba ternyata apa orang tua kami? Jawaban beliau apa? Ya ukhayya, wahai saudaraku, apa yang kamu ucapkan semuanya itu betul. Memang aku ini serba kekurangan, aku jelek. Terima kasih kamu sudah mengingatkan aku. Dan asal tahu saja wahai saudaraku, kejelekanku masih banyak dan engkau belum tahu. Terima kasih ya, kamu sudah ngingetin aku. Loh, ini loh ibadur rahman itu. Ibadur rahman. Jadi apa Bapak Ibu? Lebih baik ngalah, ya. Andaikan ada orang ribut-ribut, ngalah. Dan itulah orang-orang soleh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, suatu ketika beliau pun dicaci maki orang. Beliau dicaci maki orang tua kami, dan ternyata di saat beliau dicaci maki orang, Nabi Muhammad melihat tersenyum-senyum saja Nabi Muhammad. Abu Bakar heran, ya Rasulullah, aku dicaci maki orang kok tersenyum ya Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar menjawab caci makian orang tersebut. Tiba-tiba Rasulullah berpaling. Maka pun Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau di saat aku tadi dicaci maki engkau tersenyum, tapi giliran di saat aku menjawab engkau berpaling? Apa jawaban Rasulullah? Hei Abu Bakar, di saat engkau tadi dicaci maki engkau tidak menjawab, engkau sabar, hanya diam saja. Para malaikat turun berebut mencatat pahalamu. Tapi di saat kamu sudah menjawab, membela, malaikat kabur, aku pun kabur. Ini ibadur rahman orang tua kami. Kalau dicaci maki, kalau ditegur sapa sama orang-orang bodoh, ngalah. Andaikan kalau harus menjawab, jawabannya adalah santun, lemah lembut, mendamaikan. Maka pulang dari sini diamalkan. Tapi sebelum kita amalkan kepada tetangga-tetangga kita, tentu kita amalkan di rumah kita.
Pak, saya mau nanya nih. Bu, saya mau nanya. Yang biasa bentak bapak atau ibu? Yang biasa bentak di rumah tangga itu bapak atau ibu? Ibu atau bapak? Sama. Baik. Kalau ternyata bapak menemukan ada ibu-ibu kok suka bentak, iya kan? Berarti ya sudah anggap jahilun ini. Orang-orang yang ya setengah nggak waras. Berarti bapak gimana? Ngalah. Ya, ngalah. Memang ada orang tua kami. Ada seorang istri itu bapak ibu masya Allah itu. Kalau ngomong dasar sih kamu sih pemalas, ya kan? Macem-macem. Sudah jawab iya umi saya pemalas maafin ya. Nah ini ibadur rahman pak. Iya kan ibadur rahman itu. Jadi kalau dimarahin istri itu sudah bilang iya umi kan gitu. Ini malah ibadur rahman. Tapi kalau bapak sudah jawab umi jangan kenceng-kenceng loh, malaikatnya tuh di atas loh kualat nanti. Nah ini bukan ibadur rahman ini ya. Ibadur rahman itu kalau dicaci maki istrinya ya wajar, mungkin sesaat istri emosi orang tua kami. Makanya bapak mendamaikan, bukan malah memperkeruh. Atau sebaliknya tiba-tiba bapak ini kok datang setengah setannya barangkali ya, mohon maaf, sehingga akhlaknya lah kok amburadul, ngomong ke ibunya ini macam-macam, kamu ini gak becus, bikin kopi aja masak rasa kobokan macam-macam, sudah langsung ya maafin abah, memang saya masih belum bisa masak abah. Jadi enak ibu ya. Jadi belajar menjadi ibadur rahman di rumah kita dulu, baru di rumah ini setelah dipraktekkan baru keluar ini ya. Ini ciri ibadur rahman ya, gak sombong, dan kalau dicaci maki orang, difitnah, didengki, sabar, qalu salama, jawabannya adalah mendamaikan. Ini 1 dan 2 ya. Baik, sekarang yang ketiga, ciri ibadur rahman yang ketiga. Andaikan yang ke-1 susah barangkali, yang 1 waduh ngilangkan sombong agak berat ini saat kan gitu, apalagi yang kedua itu saat saya itu saat kan gitu. Kalau sudah dicaci maki orang telinga itu gatel, ya kan? Jangankan dicaci maki orang, angkat suara aja sudah beda, ya kan? Ini kok susah ini Pak Ustadz. Baik, coba yang ketiga. Pokoknya jangan sampai Anda nggak ngikut salah satu dari kriteria ini. Coba yang ketiga. Apa yang ketiga? Cirinya yang ketiga dari ibadur rahman adalah walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang yabituna yang menghabiskan malamnya lirabbihim kepada Tuhannya, sujada dalam keadaan sujud, wa qiyama dan bangun. Ciri ibadur rahman yang ketiga adalah rindu bangun malam. Ini kayaknya gampang ini ya. Rindu bangun malam ini Bapak Ibu. Kalau yang 1, 2 itu urusan hati, agak berat. Yang ketiga ini jangan sampai enggak ini Bapak kami ya. Jadi tanda ibadur rahman itu malamnya dihabiskan untuk Tuhannya Allah, hanya sujud, rukuk, berdiri, sujud, rukuk, berdiri, sujud, rukuk, berdiri. Ini ibadur rahman ini, tandanya ini, ya. Maka tolong para tua kami pulang dari tempat ini, Bapak Ibu dipaksakan malam hari sholat 2 rakaat, ya, setengah 3, jam 3, setengah 4, ya. Atau kalau mungkin kelasnya orang malas ya sudah subuh kurang 10 menit, ya kan? Ini kelasnya orang malas. Pokoknya jangan sampai nggak bangun malam. Ya, takut apa? Nggak masuk dalam ibadur rahman. Atau mungkin nih tak kasih resep. Ini bangun malamnya orang TK ini apa? Anda sholat witir itu kan minimal 3 rakaat, ya kan? Anda ambil 2 rakaat sebelum tidur. Nanti 1 rakaatnya setelah tidur dekat subuh, itu sudah cukup. Jadi dipisah. 2 rakaatnya sebelum tidur nih. Nanti kan pulang ini kan jam 10 setengah 11, ya kan? Anda sholat witir 2 rakaat dulu. Nanti bangun 5 menit atau 10 menit kurang subuh, nambah 1 rakaat lagi. Jadi genep 3 kan? Itu sudah masuk nanti qiyamul lail itu. Ya. Apa bedanya tahajud sama qiyamul lail? Yang tahajud pasti qiyamul lail, yang qiyamul lail belum tentu tahajud. Makanya di sini hamba ibadur rahman orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya dengan sujud, rukuk, berdiri, bukan dengan qiyamul lail. Kalau qiyamul lail itu maknanya umum,
Bangun malam itu maknanya umum, tapi kalau sudah sujud pasti bangun malam, rokok pasti bangun malam, berdiri pasti bangun malam. Tapi kalau bangun malam dan belum tentu rokok, nonton bola, ya kan? Sama-sama bangun malam. Makanya di sini jelas kalimatnya, alladzina yabituna li rabbihim sujada, sujud, ya, wa qiyama, dan berdiri, ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, orang tua kami, beliau nggak pernah meninggalkan bangun malam, bahkan hukumnya wajib. Bahkan kalau kita tengok orang-orang soleh, Bapak Ibu, orang-orang soleh itu hampir tidak pernah meninggalkan bangun malam, orang tua kami. Sampai disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihin. Rindulah kamu untuk istiqomah bangun malam. Fa innahu da'bus solihin, sesungguhnya itu kebiasaan orang-orang soleh qablakum, sebelum kalian. Rasulullah tidak menyebutkan fadilah bangun malam, tapi Rasulullah menyebutkan kalau engkau ingin tahu ciri orang-orang soleh, bangun malam. Anda ingin menjadi orang soleh kan Ibu? Ingin menjadi orang yang soleh, orang tua kami. Orang soleh apa tandanya? Bangun malam. Itu tandanya orang soleh. Andaikan kita memang nggak menjadi orang soleh, tapi kalau kita punya cirinya orang soleh, ngikut ke bawah menjadi orang soleh, berada sepangkat dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ngikut kebiasaannya orang-orang soleh ini, ya, orang tua kami. Ulama Bapak Ibu disebutkan, Imam Ahmad bin Hambal, beliau tidak pernah kurang dalam sehari semalam 400 rakaat. 400 rakaat, ya. 400 rakaat. Sayyidina Husain disebutkan tidak pernah kurang 500 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin tidak pernah kurang sehari semalam 1000 rakaat. Waduh, ini ratusan, ribuan, jenengan berapa? Ada orang ngomong, Ustadz, kalau ngasih contoh jangan tinggi-tinggi sih itu, terus mau ngaca sama siapa? Jangan, masa contoh cucunya Rasulullah, masa contoh Imam Ahmad, yang lainnya apa? Siapa? Ya nggak bisa. Urusan kebaikan contohnya harus tinggi, ya kan? Karena kalau contohnya nggak tinggi, orang tua kami ya nggak bakal termotivasi kita. Makanya contohnya yang tinggi. Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat, lu biarin, ya Allah 1000 rakaat saya berapa rakaat? Sampai disebutkan Bapak Ibu, ada orang soleh tidak pernah meninggalkan bangun malam mulai dari usia 3 tahun. Subhanallah. Mulai dari usia 3 tahun Pak, nggak ninggalkan bangun malam. Jenengan usia sebegini gagal berapa kali bangun malam aja? Gagal berapa kali Bu? Ini orang-orang soleh dahulu itu usia 3 tahun beliau nggak pernah meninggalkan bangun malam. Siapa beliau? Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami. Siapa Abu Yazid Al-Bustami? Seorang wali besar. Abu Yazid Al-Bustami itu beliau lagi belajar membaca Al-Quran. Tiba-tiba nyampe surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil ayat pertama hingga ketiga. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Abu Yazid Al-Bustami di saat belajar Al-Quran surat Al-Muzammil nanya kepada abahnya, Abah, punten, saya tadi ngaji itu Abah dapat surat Al-Muzammil ayat 1 sampai ketiga. Itu maksudnya apa Abah? Ayat 1, kedua, ketiga maksudnya apa? Kok beda sekali ya? Zaman sekarang anak kita 3 tahun masih ngeja. Alif fathah, ba fathah, ba, abah. Abu Yazid usia 3 tahun sudah artinya maksudnya apa Abah? Makanya kualitas orang dahulu dengan sekarang itu beda sekali. Abu Yazid Al-Bustami 3 tahun malah sudah mengerti tafsir Al-Quran, isinya kandungan Al-Quran apa. 3 tahun sekarang Bapak Ibu apa? Muter doanya, makan sama doanya, masuk kamar mandi itu terus. Ya sudah, alhamdulillah lah. Anaknya siapa? Ya anaknya Bapak, ya anaknya siapa lagi? Kata abahnya, nah ayat 1 sampai ayat ketiga itu anjuran untuk bangun malam. Bagi siapa Abah? Itu untuk Nabi Muhammad, bukan untuk kamu, kata abahnya. Ternyata kayaknya abahnya malas juga. Untuk bukan untuk kamu nak, tapi untuk Nabi Muhammad. Abahnya ngelihat
dia mungkin anaknya kecil, jangan maksain bangun malam, kamu masih kecil 3 tahun. Itu ayat diturunkan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hendaknya bangun malam. Orang yang memiliki selimut, bangunlah malam. Nah, itu untuk Nabi Muhammad yang benar, khitabnya untuk Nabi Muhammad, tapi maknanya umum untuk umatnya Nabi Muhammad. Oh baik Abah, besoknya ngaji lagi nyampe ayat 20 surat Al-Muzammil. Nyampe ayat 20 surat Al-Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Abah, mohon maaf, maksudnya ayat 20 itu apa? Apa itu nak? Ya kan kemarin ayat 1, 2, 3 itu kan anjuran bangun malam untuk Nabi Muhammad. Loh, kalau maksudnya ayat 20 itu apa Abah? Mana? Dibaca sama abahnya. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, Tuhannya Nabi Muhammad, ya'lamu, mengetahui, annaka, sesungguhnya engkau Muhammad, takumu, bangun malam, adna min thulutsayil lail, kurang dari sepertiga malam. Tuhanmu tahu Muhammad, engkau kalau bangun malam gak ngepres sepertiga malam, pasti lebih awal. Ini Nabi Muhammad. Wa nisfahu, dan separuh malam. Wa sulusahu, dan sepertiga malam. Wa ta'ifatun, dan diikuti golongan. Wa ta'ifatun, dan golongan minal ladzina, dari orang-orang maka bersamamu, mereka ngikut. Loh, golongan di sini siapa Abah? Cerdas juga anaknya ya. Kemarin tadi ayat pertama sampai 3 dibilang itu untuk Nabi Muhammad. Loh, ini kok ada wa ta'ifatun Abah? Ada golongan yang beliau golongan ini bangun malam kurang dari sepertiga malam. Itu siapa Abah? Oh, itu para sahabat, kata abahnya. Itu para sahabat, mereka kalau bangun malam bersama Rasulullah kurang dari sepertiga malam. Tapi bukan inti yang jelas, kata abahnya itu. Bukankah? Bukan kamu. Akhirnya anaknya diem. Setelah diem nanya, Bah, saya boleh nanya enggak? Iya, nanya apa lagi? Bah, bukankah kita dianjurkan untuk ngikut Nabi Muhammad dan para sahabat? Kenapa Abah kok ngalang-ngalangi saya bangun malam? Dengar kalimat itu, abahnya langsung nangis. Baiknya, ayo mulai sekarang kita bangun malam. Jadi mulai usia 3 tahun beliau nggak pernah meninggalkan bangun malam. Siapa? Abu Yazid Al-Bustami. Begitu rindunya beliau di dalam bangun malam. Makanya ayo orang tua kami, mulai sekarang Bapak Ibu, di malam hari ini kita paksa ya untuk belajar bangun malam 2 rakaat saja itu ya, biar menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan bangun malam sangat banyak orang tua kami. Keutamanya bangun malam sangat banyak, disebutkan waman hatun anil ismi, dengan bangun malam itu seseorang akan tercegah dari melakukan dosa. Jadi orang itu kalau sudah ahli bangun malam itu seakan-akan bangun malam itu menjadi perisai bagi dirinya, sehingga dia tidak mudah melakukan kemaksiatan. Tanyakan kepada diri Anda, kenapa Anda sesaat kok muda, gak bisa jaga mata, muda, gak bisa jaga mulut? Jangan-jangan bangun malam itu belum istiqomah, perisai, pelindung untuk tidak maksiat belum ada. Loh, ini bangun malam loh, apalagi sholat 5 waktu, itu juga perisai juga, yang menjadikan sebab orang tidak mudah melakukan maksiat. Maka utamakan bangun malam orang tua kami ya. Begitu juga wa mukaffiratun lidzunub, dengan bangun malam itu akan menjadikan dosa-dosa dihapus oleh Allah ya. Dosa-dosa dengan bangun malam dihapus. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan dosa-dosa kecil ya kan, dosa-dosa kecil, tapi pada intinya dosa yang pernah dilakukan oleh hamba tersebut akan dihapus. Dan yang terakhir, wa madrodatun liddai anil jasati, dengan bangun malam dia akan tertolak dari penyakit di jasadnya. Makanya orang-orang soleh itu Bapak Ibu, dengan bangun malam itu menjadi terapi. Coba orang-orang soleh itu jarang sakit-sakitan. Kita asam urat, keselio, kesembutan macam-macam, nggak pernah bangun malam sih ya kan? Darah tinggi, kolesterol, bangun malamnya lupa. Coba bangun malam Pak, nggak ada. Bahkan disebutkan orang yang bangun malam itu Bapak Ibu wajahnya itu ceria, wajahnya itu bersih,
ceria. Nampak min athari sujud, nampak dari bekas wajahnya itu bekas sujud. Bekas sujud itu apa orang tua kami? Jangan salah paham. Ada orang yang mengartikan bekas sujud itu jidaknya hitam. Enggak. Jidak hitam kebablasan itu. Ya, bukan. Enggak bisa kita artikan orang dari ahli sujud jidaknya hitam. Enggak. Nabi Muhammad ahli sujud jidaknya enggak hitam. Yang dimaksud min athari sujud, nampak dari bekas sujudnya itu terpancar wajah yang wajah yang ceria, wajah yang indah, sehingga siapapun baru melihat itu enak. Ya Allah, baru melihat itu aja sudah tentrem, gimana omongannya itu. Jadi ini nampak sujud itu kayak gitu, ya. Ada sampai orang mengatakan sujud itu ya jidaknya hitam. Enggak ibu, jidak hitam enggak orang tua kami. Jidak hitam boleh bapak ibu ya, enggak apa-apa. Jidak hitam enggak apa-apa. Tapi yang dimaksud apa? Bekas sujud itu bukan jidaknya yang hitam enggak, tapi nampak. Orang kalau bangun malam itu wajahnya agak kepucat-kepucatan. Orang kepucat-kepucatan itu agak bersih. Nah ini orang bangun malam nampak itu ya. Kemudian dengan bangun malam orang tua kami disebutkan orang yang bangun malam itu bapak ibu omongannya akan diperhatikan oleh orang. Omongannya berbobot. Makanya ustadz kiai nggak pernah bangun malam bapak ibu, walaupun jamaknya ribuan ya tetap, ya kan, omongannya nggak ada berbobot, yang ada malah guyonan terus, ya kan, ngelantur kemana-mana. Jadi yang menjadikan nasihat itu berbobot itu masuk ke dalam hati kita. Kalau engkau rindu bangun malam nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ya, itu tanda yang keberapa? Yang keberapa ibu? Yang ketiga ya. Baik, insya Allah mujahadah orang tua kami pulang dari sini diamalkan. Kemudian yang keempat, tanda yang keempat dari hamba-hamba Allah ibadur rahman, walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Tanda atau ciri ibadur rahman yang keempat, walladzina, orang-orang yaquluna yang berdoa, Rabbana ya Allah asrif jauhkan anna dari kami adzab jahannam, siksaan api neraka jahannam. Inna adzabha kana gharama, sesungguhnya azab itu membuat kebinasakan yang kekal. Tanda yang keempat dari ibadur rahman, selalu rindu untuk berdoa dijauhkan dari urusan siksaan Allah. Ini lebih gampang lagi bro. Yang pertama nggak lolos, yang kedua nggak lolos, bangun malam gagal juga, ya udah yang keempat lah. Pokoknya setiap selesai sholat doa, ya Allah jauhkan saya dari siksaan nerakamu, khususnya neraka jahanam ya Allah. Nah ini tanda ibadur rahman. Jadi doanya setiap hari orang tua kami, doanya minta dijauhkan dari urusan hari kiamat, dari urusan neraka. Karena neraka itu bapak ibu siksaannya mengerikan. Neraka itu siksaannya mengerikan. Sampai disebutkan orang tua kami, api yang ada di dunia ini cuma angin atau asap. Ibu tahu kalau lagi nanak nasi itu kan biasa nanti ada asapnya kan ke atas itu dari tempat itu tempat nanak nasi itu, iya kan? Itu kalau pakai magicom itu kan ada asapnya. Loh, itu asapnya tok, itu api yang ada di muka bumi ini itu asapnya tok. Gimana apinya? Makanya ibadur rahman tandanya yang keempat ini selalu ada hubungan khusus kepada Allah, nangis urusan neraka, minta dijauhkan dari neraka. Ya Allah neraka, ya Allah jauhkan, ya Allah neraka jauhkan, ya Allah. Ini tandanya ibadur rahman. Pernah ibu doa seperti itu, nangis-nangis takut urusan neraka, nangis gara-gara nggak dapat arisan, ya kan, nangis ribut sama suami. Ayo pak belajar nangis urusan neraka biar kita masuk nih. Rabbana asrif anna adzab jahannam. Tandanya hamba ibadur rahman setiap saat menangis memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari api neraka. Imam Ali Zainal Abidin, beliau itu masih kecil, belum balik. Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi Muhammad. Beliau itu bapak ibu, sebelum beliau balik masih kecil, beliau itu sering nangis ada di
di sop awal di masjidnya Rasulullah. Jadi di pojok beliau nangis. Setiap hari nangis ada di masjid. Dan nangisnya beliau tak ubahnya seperti nangisnya anak-anak kecil, menjadi-jadi nangisnya. Sehingga ketahuanlah dari orang-orang soleh menemukan, ini siapa nangisnya kok jadi ini anak kecil, ada apa ini anak kecil ini kok nangis. Ditanya oleh ulama tersebut, wahai anak kecil, kenapa engkau nangis? Ada apa engkau nangis? Tumben kau nangis seperti ini. Apakah ayahmu meninggal? Apakah ibumu meninggal? Bukan itu yang menjadikan aku nangis. Kenapa? Yang menjadikan aku nangis adalah aku ingat neraka. Ya Allah, anak kecil itu, anak kecil belum balik. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, aku nangis karena aku ingat neraka. Kata kiainya, kata ulama tersebut, ente itu kecil, gak bakal masuk neraka kamu itu, kamu masih kecil kamu itu. Tiba-tiba apa? Imam Ali tadi ngomong, Kiai, saya mau nanya, kalau Pak Kiai nanak nasi, kira-kira yang didulukan untuk apinya itu kayu yang gede apa kayu yang kecil-kecil dulu? Kayu apa yang didahulukan? Yang kecil-kecil dulu. Jangan sampai aku menjadi kayu pembakar api neraka yang didulukan oleh Allah karena aku masih kecil. Subhanallah. Siapa? Imam Ali Zainal Abidin. Kita gimana orang tua? Belum ada kita kelas seperti itu. Padahal udah gak punya dosa. Mikir. Jangan sampai aku menjadi kayu bakarnya api neraka yang didulukan oleh Allah karena aku masih kecil. Tiba-tiba apa? Kiainya ikut nangis, nah aku aja jarang nangis, nah kamu nangis. Loh, inilah orang tua kami, ibadur rahmat kayak gini Bapak Ibu. Dipilih benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Rindu menangis dalam urusan neraka, urusan kematian, urusan akhirat ya. Ini makanya orang tua kami pulang dari tempat ini Bapak Ibu, belajarlah untuk selalu berdoa setiap selesai sholat, berdoa mudah-mudahan jauhkan dari urusan api neraka. Sampai disebutkan dalam satu hadis, ada seseorang diciptakan oleh Allah di dunia dalam menemukan kenikmatan. Dia diciptakan oleh Allah di dunia dari kalangan anak kaya raya, hidupnya enak, pokoknya seumur hidup dia di dunia enak terus. Tapi di saat dia matinya jelek, dan dia oleh Allah bakal dimasukkan ke neraka. Setelah hidup sukses ada di dunia beberapa tahun, yang bahagia di dunia, akhirnya dia mati dimasukkan ke neraka oleh Allah. Yang dimasukkan ke neraka apanya? Bukan semua jasadnya, cuma jari jemari kelingkingnya tok, jari jemari telunjuknya tok ini. Jari jemari telunjuknya tok ini dimasukkan ke neraka. Ya, jadi ada orang ini sukses, ya sukses pokoknya gak pernah susah di dunia ini Bu, berpuluh-puluh tahun, tapi dia mati jelek dimasukkan ke neraka oleh Allah, tapi yang dimasukkan cuma jari telunjuknya tok. Mati dia dipanggil oleh Allah, mana jari jemarimu, celupkan ke neraka. Jari jemari tok dicelup ke neraka. Setelah itu entas lagi, apa yang kamu ingat? Demi Allah, kenikmatan di dunia tidak ada nilainya. Ini yang pedih yang sangat aku rasa. Pak, baru jari telunjuk tok loh ini, belum tangan 5 ini masuk. Gimana disebutkan oleh Nabi Muhammad, nanti di hari kiamat ada orang disiksa sampai di lututnya api neraka. Allah, sampai selututnya api neraka itu, sampai sepinggangnya api neraka, sampai di pusarnya api neraka, sampai di dadanya, sampai ada yang tenggelam di dasar neraka. Yang satu jari jemari aja begitu dahsyatnya, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun dia bahagia di dunia, lupa seketika itu apa? Yang ada hanya siksaan neraka ini yang diingat. Menes Bapak Ibu, neraka itu gak enak. Begitu juga sebaliknya, ada orang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan di dunia susah, lahir dari kalangan anaknya orang melarat, sudah gitu berpenyakitan, pokoknya di dunia hidupnya gak enak. Hanya saja dia mati masuk surga, dimasukkan surga cuma ujung jari jemarinya saja tadi. Ayo masukkan jari jemarimu ke surga. Lalu setelah itu entas, apa yang kamu rasa? Demi Allah, kesusahan di dunia seketika lupa karena kenikmatan harapnya jari jemariku masuk ke surga. Maka ayo orang tua kami,
Jangan pernah mengorbankan kenikmatan sesaat di dunia untuk mengorbankan kenikmatan selama-lamanya di akhirat. Ya, rugi. Di dunia kita ini sementara, Bapak Ibu, sampai disebutkan oleh Imam Ghazali, di dunia tak ubahnya kita ini naik perahu, ya kan? Naik perahu tujuannya adalah akhirat. Hanya transit sebentar, mungkin ngambil minum, nyari makan ke dunia. Lah kok sampai lama-lama lupa, ini orang rugi, wong tujuannya akhirat kok. Makanya ayo orang tua menjadi ibadur rahman, hamba-hamba dan yang maha penyayang, selalu rindu setiap malam orang tua menangis, dijauhkan, minta dijauhkan dari urusan api neraka, minta dijauhkan dari urusan api neraka. Baik, itu yang keberapa? Yang keempat. Adapun sekarang yang terakhir, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba dat yang maha penyayang adalah alladzina, orang-orang idza anfaqu, apabila menginfakkan hartanya, lam yusrifu, tidak israf, ya, tidak israf, walam yakturu, dan tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama, dan dia berdiri di antara keduanya secara wajar. Gini orang tua kami, tanda yang kelima ibadur rahman suka berinfak, suka berderma. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu, mereka adalah orang-orang yang apabila berinfak lam yusrifu, tidak israf. Nah, ini kalau Bapak pakai terjemahan dijamin salah paham, gagal paham nanti. Makanya Bapak Ibu belajar bahasa Arab itu penting. Kalau pakai kalimat israf di komus bahasa Arab itu berlebih-lebihan. Tandanya ibadur rahman apabila berinfak tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak kikir, tapi mereka berdiri di antara itu sewajarnya. Ini tanda ibadur rahman. Tapi yang perlu kita perhatikan, makna berlebih-lebihan itu apa? Jangan sampai ada orang, Ustadz, saya punya gaji sebulan 1 juta, tak infakkan 900.000. Apakah ini berlebih-lebihan? Bukan, ini bukan berlebih-lebihan. Makanya kalimat berlebih-lebihan itu bukan pakai teks Indonesia. Israf dalam urusan Arab itu sangat beda. Apa israf dalam urusan Arab? Menggunakan uang bukan pada tempatnya, itu israf. Menggunakan uang bukan pada tempatnya, itu israf. Kalau Anda punya uang 1 juta, lah kok 900.000 Anda infakkan di masjid, Anda nggak israf itu. Itu yang benar. Kenapa? Menggunakan uang pada tempatnya. Memang dianjurkan untuk infak, dianjurkan untuk sedekah. Ya. Yang israf itu bagaimana Pak Ustadz? Israf itu kalau kepentingan pribadi, Bu. Apa kepentingan pribadi? Biasanya israf itu identik dengan memubadirkan sesuatu. Contoh, ibu di rumah punya anak 1 sama suami istri 3 orang tuh. Lah kok bangun kamar sampai 40, ya kan? Bangun kamar sampai 40. Ditanya, kenapa kok bangun kamar sampai 40? Ya, barangkali saya bosan kamar yang 1 biar bisa pindah kamar yang 10. Loh, ini israf. Israf. Tapi kalau Anda menginfakkan harta Anda seutuhnya kepada urusan agama, itu bukan israf, ya. Memang dunia itu memang tempatnya layak untuk kepentingan agama. Jadi makna israf ini, orang-orang yang dipilih oleh Allah adalah orang yang menginfakkan hartanya tidak berlebih-lebihan dan tidak pelit. Maksudnya apa? Pol-polan. Nah, itu loh. Pol-polan. Nih, tak kasih contoh orang tua kami. Tak kasih contoh. Ibu, Bapak Ibu kalau kedatangan tamu, Bapak Ibu punya kambing, punya ayam, kedatangan tamu. Lah kok dikasih tempe tahu tok? Ini contoh ini, ya kan? Dikasih tempe tahu tok, padahal punya ayam, punya kambing. Ini gimana? Ini pelit. Ya? Pelit orang tua kami. Oh, dikasih tempe tahu, ayam, telur, ya udah itu standar itu. Tapi kalau disembelihkan kambing, itu baru dermawan. Loh, ibadur rahman tuh kayak gitu. Ibadur rahman tuh kayak gitu orang tua kami. Apa? Kalau memberi kepada tamu pol-polan.
Jangan ngomong, Ustadz tamunya satu. Contoh, Ustadz saya bertamu, ya kan, ke rumahnya ibu, disembelihkan kambing. Lah kok sangar sekali Ustadz saya masak makan kambing sendirian sebanyak itu, iya kan? Lah ini gimana Ustadz? Tapi kalau anda nyembelih kambing, anda dermawan. Tapi kalau anda ngasih tempe, ini contoh ya, ini contoh tempe tok ini, ya kan, sudah tempe sama air putih tok, ini pelit, ya kan, ini contoh orang tua kami, ya. Lah kalau ibadur rahman itu dikasih lebih orang tua kami, dikasih lebih, tapi bukan mubadir. Contoh, Ustadz gimana tamu satu kok disembelihkan kambing, makannya gimana? Urusan makanan nggak ada mubadir. Kalau memang tamunya makan sedikit, tetanggamu ikut dapat, kan itu. Jadi nggak ada di sini, nggak ada mubadirkan sesuatu, nggak ada, ya, nggak ada. Tak kasih contoh lagi orang tua kami. Rasulullah SAW suatu ketika kedatangan tamu. Nabi Muhammad kedatangan tamu. Kata Nabi Muhammad, lihat di rumah istriku, ada apa di sana? Aku ingin menjamu tamu ini. Ini tamu istimewa ini. Saya ingin ngajak dia makan malam. Coba cari di rumahku ada makanan apa? Keliling satu rumah, dua rumah, sampai 9 istri nggak ada makanan apa-apa. Subhanallah. 9 istri Nabi Muhammad nggak ada makanan apa-apa. Zaman sekarang istri pertama, kedua, bapak ibu gimana itu? Ini Nabi Muhammad gak ada apa-apa. Ya Rasulullah, maafis, gak ada sama sekali ya Rasulullah. Bener, gak ada ya Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah membuka kepada para sahabat, para sahabatku, siapa yang punya makanan lebih malam ini, adakah yang bisa menjamin ini temanku makan? Ternyata apa? Para sahabat sama, hidupnya pas-pasan. Para sahabat itu sama, bapak ibu, hidupnya pas-pasan. Cuma ada satu sahabat di pojok, ya Rasulullah, saya ya Rasulullah akan menjamu tamumu. Dikira sahabat lebih, sama itu juga pas-pasan orang tua kami. Itu pun pulang, bapak ibu, dek, ada apa bang? Ada makanan apa? Enggak ada bang. Masa enggak ada? Saya nawarin ini tamunya Rasulullah, katanya, ya kan? Masa enggak ada sih dek? Ada bang, makanan jatah anak kita, bang. Ya sudah, anak kita nawi musib ya anak kita kalau lapar tidurkan saja. Nanti makanan ini dibuat untuk tamu ini. Tapi abah, makanan ini cukupnya untuk 1 orang. Lah abah masa tamunya makan, abah nengok tok, ya kan? Gimana abah? Gampang, kata apa? Nanti lampunya tak matiin. Lah saya pura-pura beneri lampu sambil ngunyah, gitu. Jadi nanti tamunya ikut makan, ya kan? Bener. Dimasak jatah itu, anak punya anak, orang tua kami dimasak, anaknya nangis ditidurin, ya kan? Memang biasanya orang kalau lapar itu pengennya tidur terus kan, lemes, ya kan? Kayak orang puasa kan gitu. Orang puasa itu kan ngantuk, tidur lagi, ya. Makanya ditidurin anaknya. Akhirnya datanglah makanan itu, karena makanan cukupnya untuk 1 orang, ya kan? Akhirnya apa? Lampunya dipadamkan, ya kan? Lampunya dipadamkan sesuai tadi kesepakatan suami istri tadi itu. Ya, cara ngidangin gitu, nanti hidangkan kalau lampu mati. Gimana sih bang? Ya, nanti biar kita ngikut ngunyahnya saja, ya kan, ngikut ngunyahnya saja. Ada seorang istri kayak gini, orang tua kami kompak dalam ngormat tamu itu, bapak ibu, walaupun serba kekurangan. Ibu kayak gitu, kayak istrinya sahabat kayak gitu, ibu. Iya ibu. Iya dah, ibu sini dah kayak istrinya para sahabat. Yang nggak bisa, suaminya nggak kayak sahabat sih. Gak bisa, belum, ya kan? Kalau pengen kayak sahabat, ya suaminya kayak sahabat, istrinya kayak sahabat. Coba seperti itu orang tua kami. Akhirnya bapak ibu, ya sudah, makan selesai, lampunya dinyalakan, alhamdulillah habis. Kamu sudah makan? Sudah tadi, ya kan ibu. Akhirnya apa? Besok paginya apakah orang tadi dimarahin oleh Rasulullah? Kenapa kamu maksa? Jatah makanan anakmu lah kok dikasihkan tamu. Apakah seperti itu Rasulullah? Tidak. Rasulullah senyum. Sahabatku, tadi malam Allah melihat kelakuanmu, Allah senyum dan ridho dengan kelakuanmu. Tuh, ini orang tua kami. Jadi apa bapak ibu? Pol-polan kalau ngasih kepada tamu, pol-polan kalau menginfak sedekahkan. Itulah tanda ibadur rahman. Kenapa kok nggak dikasihkan anaknya? Anaknya setiap hari kan makan bapak ibu. Ini kan tamu sesaat. Sudah malam ini nggak apa-apa lapar sedikit buat menghormat tamu. Yang tamu keberadaannya hanya sesaat itu. Ya ini. Ternyata apa? Allah bukan malah marah, tapi apa? Allah tadi malam senyum kepada kamu.
anakmu dijadikan lapar, malah engkau kesuguhkan kepada tamu semuanya. Allah senyum, maknanya apa? Allah ridho kepada inti. Loh, ya. Jadi ingat, apabila dia berinfak tidak berlebih-lebihan, dalam arti berlebih-lebihan bukan kalimat Indonesia. Apa berlebih-lebihan? Yaitu menaruhkan harta atau membuang harta kepada tempatnya atau sesuatu yang layak, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu, ada seorang habaib, orang soleh. Setiap ada kiai, Bapak Ibu, setiap ada ulama yang bertamu ke rumah beliau, pasti disuruh naik ke atas. Ada orang-orang soleh itu, Bapak Ibu, kalau menyambut tamu, ruangannya itu ditaruh di atas, sehingga naik tangga gitu. Sehingga banyak dari Habib ini, dari Habib yang soleh ini, kalau sudah ada orang alim datang kepada beliau, Habib ini pasti ngomong, coba kamu hitung, sebanyak kaki tadi itu melangkah di tangga rumah kita, maka sebanyak itu tolong sembelihkan kambing. Tuh. Bayangkan orang tua kami ini, sebanyak kaki itu tamu ulama kiai tadi melangkah menuju atas, maka sebanyak itulah sembelihkan kambing. Jadi ada ulama tamu kiai gede datang orang tua kami melangkah sampai ditengok ada 20 kambing disembelih, padahal tamunya cuma satu. 20 kambing. Coba kalau kacamata kita mungkin israf ya? Enggak. Nanti ditengok maknanya. Setelah itu ada masakan macam-macam bertu kami. Waduh, yang ini, yang itu, macam-macam. Akhirnya kata kiainya, ulama tadi itu. Kiainya sama ulama tadi itu ngomong, dia dalam hatinya ngomong, enggak sempat ngomong, cuma batin di dalam hatinya. Ini kok berlebih-lebihan sekali. Tamunya saya tok disembelih seperti banyaknya. Tiba-tiba Habib tadi langsung jawab, padahal kiai tadi nggak ngomong, cuma dalam hati toh. Saya heran ya, dihormat karena ilmunya, lah kok sempet ngomong mubadir itu, jawab gitu hormat. Akhirnya malu kiainya itu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ini bukan israf, ya kan? Karena ngormat tamu, apalagi ulama besar, apalagi kiai ngormat, itu bukan israf. Andai kan ada lebih kan bisa manfaat buat santri. Iya kan, manfaat buat tetangga kanan kiri. Makanya itu tidak israf. Yang israf itu para orang tua kami ya ini. Ya, ibu di dalam rumah cuma ada 5 orang. Iya kan? Satu keluarga 5 orang. Iya kan? Lah mobilnya 50 lah, ini israf itu. Iya kan? 5 orang mobilnya 50, satu orang 10 loh, ini sakit, ini israf bener itu, ya kan? Tapi kalau cuma 5 orang kok mobilnya 5, ini nggak israf orang tua kami. Kenapa? Bisa jadi mobilnya satu dipakai anaknya kerja ke sana, mobil yang kedua pakai ke sana, ini nggak israf, ya. Jadi jelas orang tua kami ya, israf itu adalah sesuatu yang tidak ada nilainya di hadapan Allah, itu israf. Tapi kalau untuk kemaslahatan yang ada nilainya di hadapan Allah, infak sedekah, maka tidak ada israf. Makanya jangan salah paham. Contoh lagi, biar kasih contoh biar paham. Contoh lagi, Abu Bakar As-Siddiq. Di saat beliau mau hijrah bersama Rasulullah, harta semuanya dibawa, ngikut Nabi Muhammad ke kota Madinah. Sehingga apa? Keluarganya nggak ditinggalin apapun. Keluarganya tidak ditinggalin apapun. Sampai kakeknya dari anaknya Sayyidina Abu Bakar, yakni orang tuanya Abu Bakar, datang. Abamu berangkat ya sama Nabi Muhammad, iya. Coba kamu ditinggalin harta enggak? Ternyata cucu-cucunya pinter. Cucu-cucunya itu Bapak Ibu membungkus sesuatu, membungkus batu gitu, ditaruh di kotak. Oh ada, kebetulan kakeknya ini buta. Suruh masuk, coba pegang ini. Oh apa ini? Ya inilah hartanya. Ya, oh yo banyak ini, cukup. Artinya gini orang tua kami, Abu Bakar As-Siddiq itu Bapak Ibu Masya Allah, kalau urusan dakwah dengan Rasulullah SAW, beliau total, sampai keluarganya nggak ditinggalin apa-apa, ya kan? Keluarganya nggak ditinggalin apa-apa. Apakah Abu Bakar ini israf berlebihan? Oh enggak, malah ini termasuk adalah predikat yang sangat besar di hadapan Allah, kualitas ibadah yang sangat hebat di hadapan Allah. Bahkan ini menjadi satu prestasi yang sangat dahsyat di hadapan Allah. Di saat apa? Sudah totalitas ya, untuk menjadikan hartanya di jalan Allah, ini termasuk adalah sebuah prestasi yang sangat hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak israf. Ya, tidak israf. Sehingga Rasulullah berkata, "Hal tarakta syai'an li ahlik?" Apakah kau meninggalkan sesuatu untuk keluargamu?
Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Taraktu lahum Allah wa rasuluh. Aku meninggalkan kepada keluargaku Allah dan Rasulnya. Tapi ingat Bapak, ya kan, kalau istri Bapak, anak Bapak sebelum bisa jadi kayak istrinya Abu Bakar sama anaknya Abu Bakar, jangan macam-macam, ribut, ya kan. Ini Abu Bakar itu dilatih dulu. Istrinya Abu Bakar itu Bapak Ibu istri yang soleha. Beliau itu paling dukung kalau urusan dakwah Nabi Muhammad. Abah nggak usah ditinggalin, nggak apa-apa Abah. Tapi kalau istrinya diajak puasa aja teriak-teriak, ya jangan dulu, ya kan. Baru diajak puasa sehari, wah bang, wah gitu. Wah, anaknya sudah lah, ini belum dulu. Diajak latihan dulu, baru nanti jadi istrinya Abu Bakar. Jadi jangan sampai nanti pulang, awas deh ya, pulang mulai besok puasa diinfakin ke Masjid Al-Furqon. Jangan gitu dulu, dilatih dulu, ya kan. Dikasih cinta dulu untuk urusan infak, sedekah, perjuangan di hadapan Allah, sehingga nanti muncul sifat seperti istrinya Abu Bakar, ya. Istrinya Abu Bakar itu orang tua kami, Masya Allah, orang yang ikhlas. Abu Bakar mau ngelakuin apapun karena sudah ngerti apa yang dilakukan Abu Bakar adalah menunjang dakwah Nabi Muhammad, walaupun serba kekurangan nggak masalah. Orang tua kami sampai disebutkan ini Bapak Ibu, sampai disebutkan Abu Bakar itu di saat beliau itu diangkat menjadi presiden, beliau itu ternyata masih kerja. Ternyata apa? Beliau itu sebagai penjual kain. Jadi kayak ke tanah merah gitu, tanah abang itu. Jadi beliau itu mikul kain menuju pasar. Ketemu oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Hei presiden, kamu mau kemana? Ya saya mau kerja lah, nyari uang buat anakku. Hei kamu presiden, jangan sibuk ngurusan kerja gitu loh. Terus nanti dari mana ini makannya? Sudah gampang, nanti tak ambilkan dari Baitul Mal. Bid'ah pertama kali yang dilakukan oleh sahabat ya ini, mengambil gaji presiden dari Baitul Mal. Baitul Mal itu ya uang yuran dari rakyat. Baik, akhirnya saat itu para sahabat rapat untuk memberi gaji kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira gajinya berapa? Ternyata mereka sepakat bahwasanya gajinya yang diberi adalah gaji pokok tok, makan yang wajib, nutup aurat itu saja yang wajib. Sehingga Abu Bakar suruh bikin reng-rengan, kebutuhanmu itu sehari berapa, sebulan berapa. Ternyata oleh Sayyidina Abu Bakar, orang tua kami, bukan aji mumpung ya. Oleh Sayyidina Abu Bakar apa? Disetting bener-bener program pengeluaran rumah tangganya ngirit sekali, bahkan sudah disetting sering puasa. Disetting sering puasa sehingga sebulan sekian itu sudah disetting sering puasa Bapak Ibu ya. Akhirnya apa orang tua kami? Dikasih gaji oleh Abu Bakar, oleh pemerintah saat itu. Abu Bakar dikasih. Di saat Abu Bakar dikasih gaji itu kan dikasihkan kepada istrinya, tiba-tiba di saat hari raya Lebaran istrinya itu makan permen. Abu Bakar nanya, dek, kamu permen dapat dari mana? Orang dulu itu Pak kalau beli permen itu, waduh itu orang kaya raya, iya kan? Orang dulu karena makanan lebih, ya kan? Makanan lebih. Kamu dapat dari mana ini kok bisa beli permen ini? Permen ya, beli permen tuh dari mana? Abah, ini saya beli permen ini dari saya nabung dikit demi sedikit selama 1 tahun sehingga saya bisa beli permen. Kata Abu Bakar, jadi ente masih bisa nabung? Iya Abah, alhamdulillah. Jatah sudah diirit-irit oleh Abu Bakar, itu perempuan masih bisa nabung sehingga 1 tahun bisa beli permen. Akhirnya apa? Abu Bakar ngadep kepada bendahara pemerintah, hei tolong mulai besok kurangi lagi, istriku masih bisa nabung katanya. Subhanallah, ini hebatnya Abu Bakar itu orang tua kami, ya kan, ngadep kepada bendahara pemerintah, apa, tolong jatah gajiku dikurangi. Kenapa? Istriku masih bisa beli permen walaupun setahun sekali nabung. Tapi istrinya ya seneng Bapak Ibu ngelihat suami kayak gitu orang tua kami. Ternyata istrinya juga mendukung. Tapi ingat Bapak ya, jadi yang dimaksud di sini adalah tidak boleh berlebihan, itu tidak boleh mubadirkan sesuatu. Dan tentunya membadirkan sesuatu itu kalau urusannya dengan pribadi. Tapi kalau urusannya memberi infak kepada yatim piatu, kepada pesantren, kepada masjid, ini nggak ada yang namanya mubadir. Nyambut tamu tidak ada istilah mubadir. Dan juga makna israf di sini tidak boleh memaksakan. Contoh, yang memang punyanya ikan tempe tahu, lah kok ngutang-ngutang beli kambing, ini ya nggak bener itu, ya.
jangan sampai memaksakan, ya kan? Jangan sampai memaksakan. Jadi makna israf di sini orang tua kami, jangan sampai memaksakan sampai hutang-hutang, sehingga disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad, aku terbebas dari umat yang suka memaksakan, ya kan? Aku terbebas dari umat yang suka memaksakan, sudah semampunya. Andai kan nggak punya apa-apa ya sudah, air putih tok, ya kan? Air putih tok, yang penting tidak boleh memaksa. Jadi jelas ya, makna yang kelima tandanya ibadur rahman itu adalah suka berinfak, ya, suka berderma, dan kalau berderma berinfak total, ya kan, total, ya kan, tidak pernah mengeluarkan uang kecuali untuk sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak kekir, tidak pelit. Itu tanda ibadur rahman. Baik, kita ulang lagi. Yang pertama apa? Berjalan di muka bumi ini dengan ketawaduan, tidak sombong. Apabila dibenci oleh orang, difitnah oleh orang, tidak pernah membalas kecuali dengan kedamaian, kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah rindu untuk senantiasa bangun malam, menghabiskan malam harinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat apa? Belajar senantiasa berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari urusan api neraka. Dan yang kelima adalah suka berinfak, ya, suka berderma. Suka berinfak, suka berderma. Saya mau nanya Bapak Ibu suka infak enggak? Ya, suka Ya iya, kalau ditanya pasti suka kan gitu. Tapi bukti otentiknya mana? Ya kan, kalau ditanya kan pasti suka. Suka infak, suka ikfak. Baik, jadi ibadur rahman itu yang terakhir adalah hobinya memang berinfak, memang orangnya adalah dermawan. Baik, inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ada tanya jawab? Oh, jam 10 dan 10. Cukup. Baik, cukup insyaallah, tidak ada tanya jawab karena sudah malam orang tua kami. Jangan lupa Bapak Ibu hadiri dan semarakan majelis maulid keliling dari masjid ke masjid Al-Bahjah Bekasi. Hari Sabtu malam Ahad tanggal 10 Rabiul Awal 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 10 Desember 2016 ba'da Isya di Masjid Al-Ikhlas Perum Geraha Kodam Jaya. Ajak keluarga dan saudara. Kapan itu? Tanggal 10 Desember ya, di Masjid Al-Ikhlas Perum Geraha Kodam Jaya, ya. Kemudian jangan lupa rutin kita majelis Jumat malam Sabtu insyaallah bulan depan tanggal 24 Rabiul Awal atau 23 Desember ba'da Isya di masjid ini. Baik, terima kasih, kita tutup dengan doa. Ada informasi lagi, jangan lupa orang tua kami Maulid Akbar ya, Maulid Akbar di Al-Bahjah Pusat insyaallah bersama guru kita Buya Yahya, dan juga dihadiri oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid dari Kuala Lumpur Malaysia, dan juga ada nanti Syekh Mar'i. Mangga dihadiri tanggal berapa? Tanggal 4 Rabiul Awal atau 4 Desember hari Ahad ya. 4 Rabiul Awal, tinggal berapa hari lagi. Mangga hadir ya. Insyaallah di sana ketemu guru kita Buya Yahya ya. Karena insyaallah beliau mudah-mudahan sudah sembuh. Tadi sudah dengar kabar katanya insyaallah tidak kurang dari 1 minggu lagi beliau akan tiba di Cirebon. Makanya nanti mangga hadir tanggal 4 Rabiul Awal atau 4 Desember ya, jam 7 pagi. Dan andaikan mau nginep di sana boleh, datang malam Ahadnya disiapkan. Penginapan di sana disiapkan, enggak hadir ya. Dan juga orang tua kami jangan lupa ini apa ini? Bagi jamaah. Oh, ini bagi jamaah yang mau dapetin kalender Al-Bahjah Bekasi tahun 2007 bisa hubungi tim promo. Ini punya kalender Bapak Ibu ya. Barangkali selama ini kalendernya enggak jelas gitu kan. Ini kalendernya tim Bekasi ini ajib. Kenapa? Karena yang diutamakan kalender Arabnya. Jadi kalender yang digedekan kalender Arabnya, yang kecilnya kalender umum. Ya kan? Selama ini kan yang umum yang digedekan, yang kalender Arabnya dikecilkan, ya kan?
Makanya tolong yang pengen dapat tinggal menginfokan, menghubungi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, bimbing kami semuanya ya Allah untuk menjadi hamba-hamba yang Kau pilih ya Allah, ibadur rahman. Jaga hati kami untuk senantiasa tawaduk ya Allah. Jaga akhlak kami untuk senantiasa merendah diri ya Allah. Jauhkan dari kami sifat sombong. Jauhkan dari kami sifat sombong ya Allah. Dan jauhkan dari kami ya Allah hati yang kotor, hati yang ada dendam, hati yang ada hasud, hati yang ada iri hati ya Allah. Kapan ada orang mencaci maki kami, jadikan kami orang yang sabar ya Allah. Kapan ada orang memfitnah kami, ya Allah, jadikan kami orang yang sabar ya Allah. Kapan ada orang yang mendengki kepada kami, jadikan kami orang yang sabar ya Allah. Jangan pernah kami membalas kepada mereka kecuali balas dengan kebaikan ya Allah. Jangan pernah kami membalas kepada mereka kecuali bimbing kami semuanya membalas dengan kebaikan ya Allah. Begitu juga ya Allah, bimbing kami semuanya untuk rindu bangun malam ya Allah. Bimbing kami semuanya agar supaya kami bisa tahajud di malam hari ya Allah, dan beri kekhusyuan bagi kami di dalam sholat 5 waktu ya Allah. Jangan sampai kami meninggalkan sholat 5 waktu. Rindukan kepada kami ya Allah untuk sholat 5 waktu dengan berjamaah ya Allah, ditambah dengan sunnah qobliyah ba'diyah, dan dikokohkan dengan bangun malam ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang seperti itu ya Allah. Kemudian permudah bagi kami ya Allah untuk senantiasa berdoa dijauhkan dari urusan raga yang hina Kau hinakan ya Allah. Beri kemudahan bagi kami ya Allah untuk setiap saat berdoa memohon kepadamu untuk dibebaskan dari urusan neraka ya Allah. Karena nerakamu mengerikan, nerakamu mengerikan, menyakitkan ya Allah. Dan sungguh kami tidak akan sanggup jika kami masuk nerakamu. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jangan sampai dengan dosa yang kami miliki menjadi sebab kami masuk neraka. Akan tapi ampuni, ampuni, ampuni ya Allah. Tentu kami semuanya banyak kekurangan ya Allah, banyak dosa yang pernah kami perbuat ya Allah. Akan tapi kami yakin Engkau Maha Pengampun ya Allah, Engkau Maha Penyayang ya Allah, Engkau Dat yang Maha Pengasih ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Siapapun yang mendengarkan suara ini, siapapun yang hadir di tempat ini, siapapun yang menyaksikan acara ini ya Allah, jadikan beliau-beliau orang yang Kau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, beri kemudahan kepada kami urusan rezeki, harta ya Allah. Dan kapan Kau beri lapang urusan rezeki ya Allah, jadikan kami orang yang dermawan ya Allah, mudah infak ya Allah. Jadikan harta di tangan kami ya Allah. Jangan sampai jangan Kau jadikan harta di hati kami ya Allah, tapi jadikan harta di tangan kami ya Allah, sehingga mudah kami bagi kepada yatim piatu, mudah kami bagi kepada masjid, mudah kami bagi kepada pesantren, mudah kami bagi kepada fakir miskin ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan perkumpulan ini perkumpulan ahli surgamu ya Allah. Jadikan kami semuanya menjadi ahli surgamu. Dan tempat ini ya Allah muliakan, tempat ini permudah ya Allah untuk cepat jadi ya Allah. Jadikan rumahmu ini cepat jadi ya Allah, karena pertolonganmu ya Allah, untuk tergerak dari hamba-hamba yang soleh ya Allah, untuk tergerak dari hamba-hamba yang soleh ya Allah. Beri kemudahan ya Allah untuk semakin mudah jadi masjid ini ya Allah. Kirim pejuang-pejuang yang ikhlas, dan siapapun yang sudah berjuang di tempat ini, mohon diberi keikhlasan ya Allah, baik yang naruh satu semen, yang baik yang naruh satu bata, atau mungkin yang hanya berdoa di tengah malam, atau mungkin hanya dengan tenaganya. Jadikan beliau-beliau pejuang yang ikhlas. Nanti kumpulkan bersama Abu Bakar di surgamu ya Allah, bersama baginda Nabi Muhammad di surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Dan kelak jika Engkau akan mencabut nyawa kami, dan itu pasti, cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman, husnul khotimah, iman, husnul khotimah, iman, husnul khotimah. Senantiasa hati dan lidah kami ya Allah mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih, mohon maaf, jangan lupa selalu didoakan kami. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran pada guru kita ucapkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat kita amalkan di hari-hari selanjutnya, dimulai daripada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kami atas pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah